Lagi teman saya kebanyakannya umur 12. Saya 27. Tapi saya bersyukur pondok mau menerima saya. Kalau udah diterima, saya berpikir pada waktu itu, Pak. Bayangkan ketika saya datang ke Gorok, menjelang ujian masuk itu, ada tulisan itu, peserta ujian pada tahun ini 967 orang, akan diluluskan 300. Ngeri, Pak. Masuk enggak saya nih 300 ini. Minta terus kepada Allah, tolong ya Allah nih, saya harus lulus. Setelah ujian, pengumuman, alhamdulillah saya ranking 45. Masuklah saya. Tapi kendalanya bukan main susahnya, Pak. Kita dewasa berteman dengan anak kecil. Ini perang otak terus tiap hari, Pak. Gak enak, Pak. Tapi saya harus memerangi batin saya. Harus selamat. Inilah resikonya ingin perubahan. Saya kan judulnya ke Jawa ini revolusi hidup. Kalau tidak, berarti revolusi saya ini gagal. Tidak boleh gagal. Harus sukses. Ini tahan mati ini, harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Keberangkatan ke Jawa ini cuma cukup satu kali ini, satu kali sukses. Tidak tahu urusannya bagaimana nanti, yang penting ini merintis sudah, masuk kotor. Kalau saya sampai tidak lulus, saya akan jumpai Pak Yai langsung. Saya memberanikan jumpa Pak Yai, menyerahkan diri, dia apakan saja. Yang penting saya kumpul orang pintar. Biar orang di kelas dapat 10 nilainya, saya 1 saja sudah untung. Pikiran saya, lama-lama ikut pintar juga kan. Saya pikir gitu. Alhamdulillah Pak lulus. Nah, masuk belajar. Karena saya pengalaman PGA ada, ya sedikit banyak sudah tahu. Tapi ketika ditawari oleh ustadz-ustadz, kalian, kamu itu bagusnya masuk kelas eksperimen. Itu nanti bisa cepat. 1, 3, 5, 6. Kalau kamu kelas biasa, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun. Kalau kamu eksperimen, 4 tahun. Saya tahajud, istikharah, berpikir. Lebih baik kelas biasa. Karena saya berprinsip bukan cari kelas, cari ilmu. Saya tidak mempunyai patokan harus tamat. Karena saya ingat tadi 2 tahun cukup. 2 tahun itu jangan tamat. Jangankan tamat, 2 tahun saja ada perubahan. Saya ingin cari perubahan ini. Saya penasaran, ingin membuktikan apa yang bisa mengubah orang. Jadi belajarlah saya, Pak. Selama kelas 1 jarang saya bisa tidur nyenyak. Kering-kering rasanya otak saya. Kurus saya kelas 1. Berpikir terus. Ini gimana ini? Orang lain pinter-pinter. Kalau ada hafalan yang sepanjang surah Al-Fatihah gitu. Teman-teman saya itu 5 menit, 10 menit sudah hafal. Saya ini 1 jam belum hafal, Pak. Ini cobaannya nih, bisa berhenti saya ini. Tapi pantang menyerah ini, harus hadapi. Tapi di balik itu saya ada kegembiraan juga. Dalam pelajaran yang kaitannya dengan Qiraatul Rasyidah, tentang cerita-cerita, tentang tafsir, tentang hadis, itu saya melihat teman-teman saya cepat hafal tapi tidak paham. Mereka anak muda kan, kecil-kecil. Saya belum hafal, udah paham. Jadi saya pikir saya tidak kalah. Biarlah tidak hafal, tapi ini saya pikir sudah jadi bahan ini, bahan hidup.
Dan kalau saya pulang kampung diminta orang ceramah, saya sudah bisa bawa. Kalau menemukan sebuah cerita, teman-teman saya tidak bisa mengembangkan. Nah, saya bisa mengembangkan. Itu yang membuat saya gembira. Tapi yang paling bikin saya menderita apa, Pak? Pelajaran pramuka, sakit hati saya, Pak. Pramuka kelas 1, Pak, mau tidak mau harus siaga. Biar dah tua harus siaga. Siaga, kita dipermainkan seperti anak kecil. Anak kelas 6, kelas 5 yang pembina kita nggak segan-segan dia pegang leher kuping kita. Siaga. Dia kan siaga. Ayo deh, saya dipanggil adek. Itu bahasa pramuka mungkin. Pramuka, Pak. Kakak adik. Ayo dek kalian ayo sini. Padahal itu separuh umur saya tuh yang pegang kuping saya. Itu penderitaan yang paling berat saya rasakan. Ayo dek kalian, sekarang kamu jadi kucing ya. Nah ini Ali jadi tikusnya. Mau diapakan? Dalam hati saya, untuk apa pramuka ini? Tapi pikir, saya yakin pramuka ini ada maknanya. Mustahil Pak Yai tidak mengerti tentang pramuka. Pasti beliau itu paham benar tujuannya. Tapi sekarang saya belum menemukan. Tanya Ustadz di kelas, untuk apa itu pramuka? Nanti kamu akan tahu. Selalu dijawab, nanti kamu akan tahu sendiri. Gak usah tanya sekarang, nanti. Jalani aja sudah. Saya jalani aja. Tapi yang pedas rasanya susah. Naik kelas 2, hari pertama di kelas 2 masuk Ustadz Risdin Zain namanya, orang Jakarta. Ustadz yang paling ganteng itu. Masuk kelas saya. Setelah beri salam, dia berkomentar, teman-teman, hari ini kita tidak belajar. Hari pertama ini hari konsultasi. Siapa yang mau tanya saya tentang Gontor? Apa yang menjadi pemikiran kamu? Sekarang sampaikan pada saya akan berikan keterangan. Saya lihat teman-teman dari yang nanya. Ustaz, saya sama sekali belum tahu tujuan pramuka itu. Selama ini setahun ini saya pedih itu merasakan pramuka. Gampang. Nama kamu? Kalian? Ya sudah. Ya saya paham. Kalian. Pramuka ini tujuannya adalah untuk memperkuat mental. Jadi siapa yang kuat mentalnya, bergaul di mana saja nanti akan sukses. Tapi kalau mental kurang kuat, susah. Saya mikir, baru sekarang tahu. Iya ya, karena kemarin saya malas belajarnya. Itu karena nanti kita keluar dari Gontor ini tamat tidak tamat, akan hidup di tengah masyarakat. Mental kita lah yang nanti yang bergelimang di tengah masyarakat itu, yang mempertanggungjawabkan segala-galanya kehidupan mental kita. Kalau mental kita tidak kuat, kita akan jatuh. Ya Allah, baru sekarang saya tahu berapa materi pramuka yang tidak saya lakukan. Semapur tidak dimiliki. Duh, ya Allah, menyesal saya. Baru paham. Ya sudahlah, apa adanya yang diikuti. Alhamdulillah Pak. Di situ terpikir saya waktu-waktu, ya Allah, apa sih sebenarnya yang bikin orang hebat di Gontor ini? Saya ini belum melihat lagi nih hebatnya di mana. Mikir. Oh, kemarin ketika baru saya pindah ke kamar baru, kamar rayon Kibar, saya menempati kamar 7, ditunjuk sebagai ketua kamar. Saya ingat, ketua rayon memerintahkan agar setiap orang punya sepatu olahraga.
Bagi yang tidak punya sepatu, tidak boleh lari pakai sandal. Wah, kata saya berat. Akhirnya saya beli sepatu Jepang yang bawahnya hijau, yang ininya stripnya merah, dan sepatu putih. Beli saya, Pak, senang sekali. Datang ke kamar, taruh baik-baik di atas lemari, Pak. Ditinggal kencing, balik hilang tuh sepatu, Pak. Ngamuk saya, Pak, marah-marah saya di kamar. Kurang ajar nih di sini nih. Pak, ada pencuri ya di kamar kita ini. Siapa nih? Kurang ajar. Dia udah ada yang jawab. Udah puas, Pak, saya datangi kamar 12 tempatnya keamanan. Marah lagi saya ke keamanan. Nah, orang keamanan orangnya kecil-kecil, saya kan udah gede. Aduh, orang keamanan tidak ada yang lebih tua dari saya. Ya, orangnya ada umur 15, umur 16, tapi kan kelasnya udah kelas 5. Iya. Orang sudah 4 tahun di situ. Saya marah, Pak. Maksud, kenapa ini bisa kehilangan di sini? Diam aja mereka. Nggak ada yang jawab. Diam. Lama-lama saya marah, bosan juga, Pak. Habis bahan yang dimarahkan itu habis. Mulailah yang paling kecil itu berbicara. Maaf, mas, kami mohon maaf, mas kehilangan sepatu, kami kurang mampu menjaga sepatu mas, kami juga perlu jaga sepatu kami. Saya sudah tersinggung itu. Kami bagaimana jaga sepatu mas, sepatu kami juga perlu kami jaga. Ya, saya mulai malu, saya sudah, kalimat itu sudah memukul perasaan saya. Hebat. Lalu terus dia bicara, maaf mas ya, di Gontor ini semua kita sekian ratus itu semua niatnya satu, ingin jadi orang baik. Tapi latar belakangnya orang ini berbeda-beda. Sebelum datang ke Gontor nih ada yang ekspedituri, ada yang ekspedina. Tapi semua ini niatnya satu, ingin jadi orang hebat. Hebat juga ada wanita. Kita di sini mas diproses. Istilah orang Jawa katanya kita nih dimasukkan ke dalam kawah Candranimuka. Dalam pewayangan Petruk Semar Gareng itu, setelah mereka itu dimasukkan kawah Candranimuka, keluar mereka jadi jagoan. Begitu juga kita masuk ke Gontor itu. Saya hebat juga. Mas, mohon maaf mas ya, kita di Gontor ini masing-masing jaga hartanya. Jangan mengandalkan orang lain ya. Mohon maaf mas ya, maaf. Iya ya, saya maafkan. Maaf ya, saya ngomong tadi kasar. Enggak, biasa kami paham. Mas kan masih 1 minggu lebih di sini. Kalau kami kan masih 4 tahun begitu. Saya tinggalkan pelan-pelan Pak, melangkah dari kamar 12, 11, 10, 9, 8 menuju kamar 7. Di tikungan saya melihat ada handuk terjemur. Handuk kuning, tulisan hitam M. Arifin, dijemur di atas rumput. Saya mikir, lihat itu. Iya, ini dia supaya tidak hilang ini. Ditulisi. Tadi kan tidak sempat ditulisi, hilanglah dia. Iya, ya, ini kan caranya bergaul orang banyak kan begini. Nah, datang saya ke kamar, Pak, habis saya tulisin. Sampai gelas-gelas saya tulisi juga, Pak. Ada MKO gitu. Baju ditulisi sininya, celana tulisi. Selamat sampai kelas 5, Pak. Nggak pernah kehilangan. Selama kelas 1 jarang saya bisa tidur nyenyak. Kering-kering rasanya otak saya.
saya kelas 1 berpikir terus, ini gimana ini? Orang lain pinter-pinter, kalau ada hafalan yang sepanjang surah Al-Fatihah itu, teman-teman saya itu 5 menit, 10 menit sudah hafal. Saya ini 1 jam belum hafal, Pak. Ini cobaannya nih, bisa berhenti saya nih. Tapi pantang menyerah ini, harus hadapi. Tapi di balik itu saya ada kegembiraan juga dalam pelajaran yang kaitannya dengan qiraatul rasyidah, tentang cerita-cerita, tentang tafsir, tentang hadis. Itu saya melihat teman-teman saya cepat hafal tapi tidak paham. Mereka anak muda kan, kecil-kecil. Saya belum hafal, udah paham. Jadi saya pikir saya tidak kalah. Biarlah tidak hafal, tapi ini saya pikir sudah jadi bahan ini, bahan hidup. Dan kalau saya pulang kampung diminta orang ceramah, saya sudah bisa bawa. Kalau menemukan sebuah cerita, teman-teman saya tidak bisa mengembangkan, nah saya bisa mengembangkan. Itu yang membuat saya gembira. Liburan gitu. Tapi lama-lamaan saya mikir, ini anak umum ini tambah banyak, mengalahkan anak sekolah jumlahnya. Nah, kebetulan tetangga saya suka mengajar juga. Saya berikan ke Sokip. Ini saya serahkan tahun 95. Kamu pegang ini. Ini pendaftarannya, segala-galanya saya serahkan kepada kamu. Tapi sementara ini untuk menjaga kepercayaan, sertifikat masih ada di saya. Nanti sertifikatnya ada tanda tangan saya. Oh ya Pak, jalan 1 tahun. Setelah itu Sokip ini, Pak, kasihan Bapak, susah-susah ikut tanda tangan. Jadi nanti biar ini atas nama saya saja. Oh iya beneran, silakan. Begitu ganti kepada dia tanda tangan, periode berikutnya 0. Tidak ada yang daftar. Jadi kalau Pak dari tahun 83 sampai 95 itu hanya apa saja yang dia tutornya? Iya, tutor. Jadi mulai 83 sampai TC 12 itu saya mengelolanya sendiri. Jadi sejak tahun 77 sampai tahun 83 itu ya sendirian. Jadi kalau ada tamu, ada apa pendaftar, apa semuanya urusi sendiri. Sampai kepada ruangan nyapu sendiri. Kalau nama BIC tahun berapa lahirnya? Itu nama sejak awal. 77. Oh, iya. Nah itu juga ada asal usulnya kenapa diberi nama BIC. Dulu saya punya teman namanya Rahmat Subuh. Belajarnya di IKIP Malang. Sekarang beliau ini sudah profesor. Profesor Rahmat Suud, guru besar untuk Universitas Mula Warman Samarinda. Terkenal tuh. Nah, Rahmat Suud. Pada waktu tahun 76 saya akan cari teman latihan. Ada anak Bandung, ada anak Banyuwangi yang ngaji di situ, ingin juga praktek bahasa Inggris. Jadi kami latihan ngomong sebisa-bisanya. Rahmat Suud ini orang sudah semester berapa pada waktu itu? Dia dengar, ngomongnya basic sekali, gitu. Jadi asal usulnya dari kata-kata hina ini, ngomongnya basic sekali. Lalu dia pergi makan nasi makan rujak ke timur sana. Habis ngomong itu dia pergi. Saya mikir apa yang dimaksud dengan basic tadi. Dia kembali, saya tanya, "Man, tolong terangkan apa yang kamu maksud ngomongnya basic sekali tadi." Itu kan
terlalu basic ngomongnya. Iya kan, kami kan baru belajar sebelum situ kan sudah kuliah. Ketawa aja dia. Nah, memang dia orang cerdas, orang hebat memang Rahmat Subuh. Nah, tapi saya merasa beruntung. Dia juga pernah jadi teman saya di pondok sebelumnya di Kalimantan. Nah, jadi pada waktu dia di kuliah, memang orangnya cerdas Pak. Dia sekolah SPG itu tidak ikut Pak. Sehari aja tidak pernah belajar di SPG. Ikut ujian aja Pak, lulus.